Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pernahkah kita berpikir utang yang kerap dipandang negatif justru bisa menjadi kunci pembangunan bangsa? Hari ini saya mengajak Anda semua menelaah topik utang negara membangun masa depan dan bagaimana kita dapat menyeimbangkan risiko dan peluang dalam pengelolaannya. Seperti halnya keluarga yang berinvestasi untuk pendidikan anak. Negara pun terkadang perlu berutang untuk membangun fondasi masa depan yang lebih kuat. Melalui presentasi ini, kita akan menjelajahi bagaimana utang bila dikelola dengan bijaksana dapat menjadi katalisator pembangunan yang berkelanjutan bukan beban yang menghambat kemajuan bangsa. Setelah membahas latar belakang, mari kita lihat struktur presentasi ini. Pembahasan kita akan berfokus pada dua dimensi penting keuangan nasional. Yang pertama, risiko ekonomi dari utang negara serta peluang pembangunan yang dapat dihasilkan melalui investasi infrastruktur. Kedua aspek ini saling terkait dan akan membentuk pemahaman komprehensif tentang tantangan dan kesempatan ekonomi yang kita hadapi. Setelah memahami gambaran umum, mari, mari kita telaah lebih dalam tentang utang negara dan risiko ekonomi yang ditimbulkannya. Dalam bagian ini, kita akan menganalisis beban fiskal jangka panjang, ketergantungan pada kreditor, dan dampak terhadap stabilitas ekonomi nasional. Bagaimana sebenarnya utang mempengaruhi masa depan keuangan negara kita. Ketika kita berbicara tentang beban fiskal jangka panjang, kita sesungguhnya membahas tentang masa depan ekonomi negara kita. Utang negara bukan hanya angka di atas kertas. Bayangkan kondisi 2 tahun mendatang dengan rasio utang terhadap PDB yang terus meningkat. Pembayaran bunga saja bisa menggerus porsi signifikan dari APBN kita. Di balik infrastruktur megah yang kita nikmati hari ini, tersembunyi biaya pemeliharaan berkelanjutan yang harus kita tanggung tahun demi tahun. Jembatan dan tol yang mempermudah perjalanan kita, semua membutuhkan perawatan rutin yang memakan anggaran tidak sedikit. Yang sering luput dari perhatian adalah risiko kontingensi menghadapi gelombang kewajiban tersembunyi yang bisa datang tanpa peringatan. Inilah tantangan fiskal yang perlu kita antisipasi dari sekarang. Berbicara tentang ketergantungan Indonesia pada kreditor, kita perlu memahami bagaimana hal ini mempengaruhi ekonomi kita. Dalam dekade terakhir, pola hutang luar negeri Indonesia terus meningkat secara signifikan. Bayangkan sebuah rumah yang pembangunannya selalu membutuhkan pinjaman dari tetangga. Itulah gambaran pembiayaan pembangunan kita saat ini. Menariknya, ketergantungan ini tidak hanya pada satu pihak. Indonesia bersandar pada World Bank, ADB, serta negara-negara seperti Cina dan Jepang. Pernahkah kita bertanya, apa dampak jangka panjangnya? Ketergantungan semacam ini menciptakan risiko bagi kedaulatan ekonomi kita. Saat kebijakan nasional mulai dipengaruhi oleh kepentingan kreditor, ruang fiskal pemerintah menjadi semakin sempit. Mari kita bahas dampak utang terhadap stabilitas ekonomi negara kita. Bayangkan, utang sebagai obat yang bisa menyembuhkan atau justru memperparah penyakit ekonomi. Ketika utang terus membengkak, tekanan inflasi mulai terasa, harga-harga naik, sementara nilai uang di kantong kita justru menyusut. Tak hanya itu, keseimbangan fiskal pun terancam. Bagaimana pemerintah bisa membangun infrastruktur atau memperbaiki layanan kesehatan jika sebagian besar anggaran tersedot untuk membayar hutang? Perhatikan juga nilai rupiah kita. Utang luar negeri yang menumpuk cenderung melemahkan mata uang nasional, membuat biaya impor melambung, dan akhirnya menekan stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan. Ibarat rumah tangga, kita tak bisa terus meminjam tanpa rencana pelunasan yang jelas. Setelah memahami fondasi transformasi digital kita, mari beralih ke bagian kedua, infrastruktur peluang pembangunan. Di sini kita akan mengeksplorasi bagaimana infrastruktur menjadi pendorong
pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan daerah, dan peningkatan daya saing nasional kita. Membangkitkan ekonomi nasional memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terarah. Ketika pemerintah meningkatkan belanja untuk infrastruktur melalui kebijakan fiskal ekspansif, kita menyaksikan efek pengganda yang luar biasa dalam perekonomian. Bayangkan, Rp1 belanja pemerintah berubah menjadi beberapa rupiah aktivitas ekonomi. Infrastruktur strategis menjadi tulang punggung pertumbuhan ini. Jembatan dan jalan menghubungkan pulau-pulau kita tidak hanya memperlancar distribusi barang, tetapi juga membuka isolasi ekonomi daerah terpencil. Pertanyaannya, bagaimana membiayai semua itu? Manajemen utang berkelanjutan menjadi kuncinya. Utang produktif yang dikelola dengan bijak dapat memicu pertumbuhan sambil tetap menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Melengkapi semua ini, insentif untuk sektor produktif menciptakan iklim usaha kondusif, mendorong investasi swasta, dan pada akhirnya membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Perhatikan kondisi pemerataan pembangunan daerah kita saat ini. Ketimpangan masih sangat terlihat antara Jawa Bali dengan Indonesia bagian timur, dari infrastruktur hingga layanan dasar. Bayangkan bagaimana perasaan warga di daerah terpencil yang harus menempuh jalan berlumpur hanya untuk mencapai sekolah atau puskesmas. Jawabannya ada pada strategi pemerataan infrastruktur yang terpadu. Pembangunan jalan, telekomunikasi, dan listrik di daerah tertinggal membuka isolasi dan menciptakan peluang ekonomi baru. Desentralisasi fiskal menjadi pendukung penting daerah. Daerah perlu kelulusan mengatur anggaran sesuai kebutuhan lokal mereka. Dan dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus di luar Jawa, kita dapat memaksimalkan potensi daerah berdasarkan kearifan dan sumber daya lokal. Dengan begitu, semua warga Indonesia merasakan manfaat pembangunan secara adil. Daya saing menjadi kunci kesuksesan ekonomi di era global. Pada intinya, konsep ini menggambarkan kemampuan negara kita menghasilkan nilai tambah ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bayangkan, Indonesia sebagai pemain di panggung dunia, bagaimana kita menampilkan performa terbaik. Infrastruktur menjadi tulang punggung daya saing kita, jalan, pelabuhan, bandara tidak hanya menghubungkan wilayah, tetapi juga memperlancar aliran ekonomi, tetap sehat, dan berenergi. Untuk membangun infrastruktur berkualitas, strategi pembiayaan melalui utang negara menjadi pilihan strategis. Lalu apa tantangannya? Menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Lihat indikator daya saing Indonesia, kita bisa mengidentifikasi di mana posisi kita sekarang dan area mana yang perlu diperkuat. Inovasi teknologi dan pengembangan SDM menjadi aspek krusial yang perlu kita tingkatkan untuk memperkokoh posisi Indonesia di kancah global. Terima kasih. Akhirnya kita telah membahas dua sisi penting dari utang negara. Di satu sisi, utang membawa risiko berupa beban fiskal jangka panjang, ketergantungan pada kreditor, dan potensi gangguan stabilitas ekonomi. Namun di sisi lain, utang juga menjadi peluang pembangunan infrastruktur yang menstimulus pertumbuhan ekonomi, mendorong pemerataan pembangunan daerah, dan meningkatkan daya saing nasional. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.